Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama channel ini, channel yang terus memberikan informasi dan berita terbaru seputaran sirkuit Mandalika kepada teman-teman semuanya yang ingin tahu bagaimana kondisi dan berita apa saja yang masih hangat dibicarakan di sirkuit Mandalika kali ini. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung dan saya ucapkan terima kasih banyak yang telah memberikan dukungan kepada channel ini. Semoga teman-teman sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan tentunya dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Ya, sang juara MotoGP Mandalika 2023, Francesco Bagnaia, mengatakan pemulihannya dari posisi ke-13 hingga meraih kemenangan ke Mandalika berarti banyak hal setelah ia merebut kembali keunggulan kejuaraan MotoGP. Setelah menyerahkan keunggulan seri kepada Jorge Martin menyusul kemenangan sprint pembalap Spanyol itu di MotoGP Indonesia, Bagnaia tampaknya akan kehilangan lebih banyak poin. Jorge Martin memimpin bahkan sebelum para pembalap melewati tikungan pertama, tetapi meski sempat memimpin dengan nyaman lebih dari 3 detik 13 lap kemudian, Jorge Martin membuang semua kerja kerasnya keluar lintasan karena kecelakaan di tikungan ke-11. Dalam keputusannya di pinggir trek, Jorge Martin kemudian menyaksikan Bagnaia mendekati Maverick Vinales sebelum memimpin dengan beberapa lap tersisa. Ya, Francesco Bagnaia yang tidak pernah kehilangan keunggulan sejak saat itu mengatakan hal ini setelah kemenangan pertamanya sejak Austria. Ya, tentu saja merupakan momen yang luar biasa. Dirinya saya cukup kesal setelah kualifikasi dan sprint race, dan dia kesulitan untuk mendapatkan lap cepat dengan ban baru. Saya berjuang keras untuk menyalip pembalap. Kecepatannya tidak buruk, tapi saya tidak punya peluang untuk menyalip rekan tim saya, ujar Bagnaia. Tetapi hari ini kami mengalami banyak kemajuan. Saya pemanasan, saya sudah merasa lebih baik, dan saat balapan saya hanya berusaha tampil maksimal di start. Saya harus mengatakan bahwa ban depan yang keras membantu saya mengerem dengan sangat keras. Ketika saya berada di posisi ketiga, saya hanya berusaha mengejar Maverick Vinales, ujar Bagnaia. Ya, Bagnaia mengatakan, saya dapat melihat bahwa Martin akan menjauh, tetapi saya berpikir bahwa kecepatan Jorge Martin sangat cepat. Saya mulai merasakan terjatuh dari belakang, dan setelah tabrakannya saya hanya mencoba untuk mendorong lagi selama 2-3 lap. Lap terakhir saya sangat menikmatinya, dan saya tahu bahwa orang-orang di belakang sedang mengejar saya. Tetapi saya hanya mencoba untuk menutup putaran tersebut, kata Bagnaia. Bagnaia pasca balapan juga berbicara tentang pentingnya kemenangan dan apakah menang untuk pertama kalinya sejak Austria atau kembali memimpin seri lebih berarti. Keduanya, bagi saya kemenangan ini berarti banyak hal, kata juara bertahan dunia itu. Kami sangat kompetitif lagi. Kami merindukan perasaan ini, jadi bisa menampilkan penampilan ini lagi sangatlah penting. Pada saat Jorge absen, penting itu mengambil poin sebanyak-banyaknya. Kami melakukan itu. Sejak saat di Barcelona, tidak mudah, dan sejujurnya kemenangan hari ini telah memberikan banyak motivasi, kata Bagnaia. Ya, pembalap Ducati Francesco Bagnaia memberikan komentar usai menang dramatis di MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix 2023 di sirkuit internasional Pertamina Mandalika. Francesco Bagnaia diprediksi banyak pihak akan kehilangan puncak klasemen MotoGP 2023 usai gagal podium di sprint race dan start dari posisi ke-13 di MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix 2023. Jorge Martin yang menang di sprint race menggeser posisi Bagnaia. Tetapi kejutan dibuat Bagnaia di pada seri ke-15 MotoGP 2023 itu.
Ya, meskipun start dari posisi ke-13, Bagnaia memberikan perlawanannya yang sangat sengit. Mulai dari melesat di posisi ke-6, lalu meningkat ke peringkat ke-3. Puncak penampilannya gemilang, pembalap asal Italia itu adalah menyelip Maverick Vinales untuk menempati posisi terdepan. Pencapaian apik Bagnaia itu pun mematahkan prediksi banyak pihak sebelum balapan. Komentar menohok pun diberikan pembalap 26 tahun tersebut usai balapan. Terkadang orang terlalu banyak bicara, lebih baik menunggu dan berbicara nanti. Itu alasannya, kata Bagnaia usai balapan. Ya, Francesco Bagnaia mengungkapkan rahasia dalam membuat kejutan dengan tampil heroik di MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia. Rahasia yang dimaksud Bagnaia adalah mematikan telepon selulernya. Hal terakhir yang saya lakukan kemarin ketika saya mematikan smartphone saya adalah berpikir bahwa sangat penting untuk mendapatkan hasil maksimal hari ini dan berjuang untuk kemenangan, tutur Bagnaia. Kami butuhkan itu dan kami pantas mendapatkannya. Ini merupakan dorongan besar untuk sisa balapan, ucap Bagnaia menambahkannya. Ya, adapun Chief Sporting Officer Dorna Sport, Carlos Ezpeleta melempar pujian untuk sirkuit Mandalika, Lombok yang secara sukses kembali menggelar MotoGP Indonesia pada 13 sampai dengan 15 Oktober 2023. Menurutnya, infrastruktur sirkuit sudah jauh lebih baik dari gelaran tahun pertama. Seperti yang diketahui, ini adalah kedua kalinya sirkuit Mandalika menjamu para pembalap dan tim MotoGP. Yang pertama gelar pada Maret 2022, yang kala itu menjadi penanda kembalinya Indonesia di kalender Grand Prix sejak 1997 di sirkuit Sentul Bogor. Tahun pertama sebuah event selalu sangat menantang, terutama saat balapan. Kali kita pergi ke sirkuit baru, ungkap Ezpeleta yang juga putra dari CEO Dorna Sport, Carmelo Ezpeleta. Ya, Ezpeleta mengatakan gelaran pada 2022 sudah bisa dibilang sukses, namun gelaran MotoGP Mandalika tahun ini persiapannya lebih matang berkat adanya perbaikan pada aspal lintasan, begitu juga bagian luar sirkuit di mana sudah ada banyak jalan dan hotel yang bisa diakses. Dengan semua pengalaman dari tim lokal ini, pastinya bisa membuat lebih mudah dan akan meningkat setiap tahunnya, tetapi tahun ini pastinya jauh lebih mudah, ungkap Ezpeleta. Ya, tak hanya itu, ternyata logistik MotoGP Mandalika 2023 juga lebih jauh efisien dibandingkan tahun lalu. Dorna memiliki komitmen besar terhadap environmental, sosial, dan governance advance khususnya. Ezpeleta berharap setiap tahun MotoGP selalu lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Setiap tahun niat kami adalah untuk menjadi lebih baik, untuk mendapatkan event yang lebih baik lagi. Kami telah berdiskusi dengan orang-orang di sini dan dengan pemerintah Indonesia agar dapat memiliki jejak MotoGP yang lebih besar tahun ini, tambah pria asal Spanyol itu. Ya, Vice President Corporation Communication Pertamina Persero Fajar Joko Santoso mengatakan Pertamina juga telah melakukan persiapan terlihat dari sisi infrastrukturnya yang semakin rapi, lahan parkir yang tertata, serta akses jalan yang semakin bagus. Tahun ini adalah tahun kedua Pertamina mensupport gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023. Jadi Pertamina berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2020 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals. Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan ESG di seluruh bisnis dan operasi Pertamina. Jadi itulah berita yang dapat admin sampaikan buat teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung dengan channel ini, semoga teman-teman sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan tentunya dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.